Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan berapa sih biaya pupuk dalam pembelian pupuk. Karena bahwa dalam sebuah pemupukan kelapa sawit, selain pembelian pupuk, juga kita harus mengeluarkan berapa biaya tenaganya dan biaya transportnya. Tapi kali ini kita akan membicarakan berapa biaya untuk pembelian pupuknya saja, atau biaya yang kita keluarkan nominal untuk pupuk yang kita beli di luar tenaga kerja dan transportasi. Kenapa kita harus mengukur ini? Karena bahwa di dalam sebuah bisnis ataupun investasi perkebunan kelapa sawit, kita juga harus menyiapkan modal yang cukup mumpuni. Karena bahwa setelah dihitung ternyata angkanya cukup besar juga per hektarnya di dalam tanaman kelapa sawit di usia 0 sampai 1 tahun ini. Mulai dari pupuk lubang yang harus dikeluarkan, kemudian berapa sih biaya semua pupuk yang akan diberikan ke dalam tanaman kita selama 1 tahun mendatang. Nah, para petani dan para planter semuanya, hal yang harus diketahui bahwa di dalam sebuah investasi perkebunan ataupun misalnya kita punya ladang sawit kita, maka biaya perawatan terbesar sebenarnya adalah biaya pupuk. Bahwa biaya pupuk ini mencapai angkanya sampai sekitar 50-60% dari biaya perawatannya. Karena di dalamnya memang pembelian pupuk cukup besar sekali ketika kita memupuk sesuai dengan rekomendasi yang ada sudah saya tuliskan di tabel ini. Lah, hitung-hitungannya seperti apa, maka akan saya mencoba menjelaskan, semoga berkenan di hati para planter dan para petani semuanya. Jadi di dalam biaya pemupukan sawit 0 sampai 1 tahun, ini 1 tahun ya. 1 tahun. Bahwa pertama kita akan menghitung adalah pupuk lubangnya, bahwa pupuk lubang kita menggunakan rock phosphate sebanyak 500 gram, di mana harga per saknya adalah 230.000 per sak, per sak atau sekitar 50 kg. Kemudian bahwa di dalam TBM 1 kita menggunakan cukup banyak pupuk, yaitu bahwa urea, TSP, MOP, dolomit, dan borat. Kemudian di dalam pemupukannya kita sudah membahasnya di dalam pemupukan kelapa sawit 0 sampai 1 tahun. Misalnya nanti para planter pengen melihat seperti apa penjelasan detailnya di dalam rekomendasi pupuk dari 0 sampai 1 tahun ini, silakan ketik aja di pencarian the YouTube bahwa ada the brondol pemupukan 0 sampai 1 tahun. Nanti akan keluar penjelasan berkaitan dengan rekomendasi pemupukan dan alasan-alasannya kenapa pada bulan berapanya, saya terangkan detail di dalamnya. Nah, kali ini kita akan fokus kepada berapa biaya yang harus kita keluarkan di dalam pemupukan di 0 sampai 1 tahun ini. Bahwa di dalam 1 tahun kita urea mencapai sekitar 1.650 gram atau 1,65 kg, di mana bahwa kemudian TSP-nya adalah 850 gram atau 0,85 kg, kemudian MOP-nya adalah 1.250 gram atau setara dengan 1,25 kg, dolomitnya adalah 1.500 gram, dan boratnya adalah 25 gram. Karena borat ini adalah unsur hara mikro yang kita perlukan hanya sekali saja pada usia yang kecil ini. Kita berikan 50 gram. 50 gram. Kemudian setelah kita menghitung berapa sih sebenarnya kebutuhan pupuk yang ada, bahwa kita bisa dilihat di sini, ini adalah pupuk lubangnya, dan kita bisa lihat di sini rock phosphate-nya adalah sebanyak 71,5 atau 71,5 kg rock phosphate ini. Kemudian di dalam ureanya adalah 1 hektarnya kita membutuhkan 236 kg, karena bahwa kita menggunakan perhitungan dasar saja bahwa rata-rata kelapa sawit kita ditanam dengan ukuran 9x9x9 segitiga sama sisi, dan jarak antar barisnya adalah 7,8 meter. Ini kita ngambil generalnya saja. Kemudian kalau seandainya para petani semuanya bahwa di dalam lahannya memang beda ukurannya, maka akan harus diganti di dalam angka 143 ini. Misalnya ada yang pakai pelepah pendek sampai 154 atau 156, silakan nanti Bapak Ibu semuanya tinggal hitung saja perbedaannya di angka 143 ini. Kemudian kebutuhannya dalam 1 hektar bahwa urea kita butuh 236 kg, cukup banyak. Kemudian TSP kita butuh
kita butuh 122 kg TSP, kemudian MOP-nya adalah 179 kg, kemudian dolomitnya dolomitnya adalah 214 kg, dan boratnya adalah cuma 7,2 kg saja. Ini angka-angka ini kemudian kita akan konversi berapa rupiahnya. Kita menggunakan harga pupuk adalah harga pupuk lokal, sudah saya konfirmasi dengan sahabat The Brondol di beberapa tempat. Kita menggunakan harga yang cukup tinggi, di mana bahwa Rock Phosphate kita menggunakan harga 230.000 per 50 gram ke 50 kg, kemudian ureanya adalah 260.000 per 50 kg, TSP-nya 300.000, MOP-nya 280.000, dan dolomitnya 40.000. Lah yang paling tinggi adalah kita bicara tentang harga borat ini, yaitu adalah 480.000 sebanyak 25 kg. Karena memang kemasan borat memang sedikit beda, tidak 50 kg, tapi ada yang 20 kg, ada juga yang 25 kg. Maka pastikan nanti berapa kita konversi harga per kilonya. Kemudian kita akan menghitungnya. Ini Rock Phosphate kita tadi butuh sekitar 71,5 kg, dikalikan dengan harga 230.000 per 50, sama dengan ini harga, jadi nanti ketemu harga per kilonya adalah 328.900. Kemudian urea kita butuh 236 kg, dikalikan bahwa ketemu 260.000 dibagi 50, sama dengan di sini adalah 1.227.000. Kemudian triple super fosfatnya kita butuh 122 kg. Kemudian ini harganya adalah 300.000 per 50 kg, sama dengan 732.000. Oke. Kemudian kita akan menghitung MOP. MOP-nya itu kita butuh 179 kg dikalikan 280.000 per 50 kg, sama dengan kita akan ketemu 101.200.400. Oke. Kemudian kita ngitung dolomit. Dolomit kita butuh 214 kg dikalikan ini 40.000 per 50, sama dengan, maka kita butuh sekitar 171.200. Kemudian borat 400 kita butuh 7,2 kg dikalikan 480.000 dibagi 25, karena kemasannya 25 kg, maka kita butuh dana sekitar 170.280. Nah, dari total biaya pupuk per masing-masing pupuk ini, maka kita akan totalkan sebenarnya berapa sih totalnya. Ternyata kalau kita total semuanya sampai ke atas, kita butuh dana adalah 3.600.000. Oke, 127, 328, 172, ini 172.900, kemudian 1102400, 171, 137.282. Ternyata kita butuh dana 1.600.180 rupiah. Artinya bahwa angka ini cukup besar para petani semua dan para planter semuanya. Bahwa kita memupukkan, jika kita menggunakan rekomendasi, yang ada, maka angka yang harus kita keluarkan dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu 0 sampai 1 tahun, maka biaya untuk pembelian pupuk saja itu adalah sudah 3.600.000.
Namun para planter dan para petani semuanya, bahwa dalam perangkuman biaya-biaya baik pupuk dan sebagainya dan perawatannya, atau yang dikenal namanya cost of mature, itu artinya bahwa berapa biaya yang dikeluarkan untuk seluruhnya, baik dari nol di tanaman belum menghasilkan, baik 0 sampai 3 tahun, maka akan dikembalikan berapa tahun sih, akan mampu dikembalikan dengan panen sawit berapa lama. Maka namanya cost of mature ini nanti harus ditutup secepatnya. Namun dari beberapa yang ada, ketika kita mengeluarkan dana pupuk baik 3.600.000 dan sampai besok kita bahas dari 0, kemudian dari 1 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, ditotalkan. Kemudian cost of mature, ketemu bahwa cost of mature adalah sekitar 50 juta sampai 70-an juta per hektar per tahunnya, mulai dari pembukaan lahan dan sebagainya, maka akan kita bahas khusus. Namun para petani dan para planter semuanya, bahwa pentingnya pupuk adalah bagian dari untuk mengembalikan total biaya atau modal yang akan dimasukkan, yang sudah kita gunakan untuk pemeliharaan. Jika kurang dalam pemeliharaan, artinya bahwa pupuk yang kita berikan kurang, maka waktu mengembalikannya jauh lebih lama. Di mana misalnya nih tanamannya tidak secara vegetatif tidak bagus, kemudian pertumbuhannya tidak bagus, apalagi kita bicara tentang produksi yang pada panen perdana dan panen selanjutnya tidak mumpuni untuk mengembalikan biaya dari pembukaan lahan sampai panen. Maka pupuk ini sangat penting bagi para petani semua dan para planter semuanya, bahwa ketika pemupukan dengan biaya 1 tahun 3.600.000, kalau kita bagi 12 cuma berapa? Artinya bahwa kita hanya mengeluarkan dana berapa saja per hektarnya. Namun ini penting. Maka di dalam rekomendasi ataupun penjadwalan pemupukan sudah kita bahas hal ini. Karena bahwa jangan sampai kita memupuk atau tidak melakukan pemupukan yang sesuai, tapi berharap panen yang nantinya terjadi maka bisa cepat mengembalikan dananya kita. Ya walaupun dananya kita lebih dikit karena memang tidak mengeluarkan pupuk, tapi nanti waktunya akan lebih panjang. Kenapa? Karena mungkin BCR-nya kurang, banyak bunga jantannya, atau apalagi nanti tonasenya berkurang. Karena bahwa bicara tentang sawit mandiri adalah bicara tentang berapa banyak tonase yang mampu dipanen yang harus kita jual untuk mengembalikan modal awal atau cost of mature dari pembukaan lahan sampai panen itu sendiri. Maka perhatikan ini dengan cara bahwa kita harus mampu menghitung berapa biayanya. Nah, maka di periode kedua, di part yang kedua besok, kita akan bahas kalau sawitnya 2 tahun sampai 3 tahun sekaligus saja, mungkin dari umur 1 tahun sampai 3 tahun berapa akan saya totalkan. Nanti kita bahas juga total biaya pupuknya itu berapa sih dalam misalnya TBM kita. Maka jangan sampai para petani dan para planter semuanya mengabaikan hal ini. Walaupun kelihatannya besar angka pemupukan biaya pupuknya, namun yang terjadi adalah kecepatan mengembalikan dana ini misalnya dari hasil panen kita itu lebih cepat sekali dibandingkan dengan pemupukan yang seadanya. Maka yang mengembalikannya juga seadanya pastinya, karena bahwa pupuk adalah ujung tombak sebuah produksi. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sehat selalu dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada saya dan Anda, kebahagiaan dan ilmu pengetahuan tanpa syarat. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum.